kabarnya nih? Pada sehat semua nggak? Kalau kakak sehat, adik-adik semua sehat juga ya beserta keluarganya. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik tahu nggak hari ini kita mau memperingati hari apa? Kakak kasih clue nih, Jumat, titik. Ada yang tahu? Nah, hari ini kita memperingati Jumat Agungnya, artinya kita memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus. Oke, adik-adik harus selalu ingat ya, nanti kakak tanyain, oke? Nah, untuk memulai ibadah kita akan mengangkat lagu pujian adalah Sukacita. Lagu kita ini semangat, jadi adik-adik juga harus semangat. Oke, siap? Kita mulai ya. Adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Ikuti doa yang kakak ucapkan. Kita sama-sama ya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan. Kami setia padamu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan hukum Taurat ya. Hukum Taurat kita hari ini diambil dari hukum Taurat yang ke-1 ya. Hukum Taurat ke-1. Sama-sama ya ucapin ya, kakak ucapin duluan, setelah itu adik-adik mengikuti ya. Hukum ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu ya hukum Taurat ke-1 untuk kita. Yuk kita sama-sama berdoa supaya kita bisa melakukan hukum Tuhan. Ikuti lagi ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala hukum-Mu. Amin. Adik-adik, menurut adik-adik, Tuhan Yesus itu disalibkan karena apa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus itu disalibkan karena cintanya kepada kakak, kepada adik-adik, kepada kita semua, dan juga untuk menghapuskan dosa kita. Maka karena itu, adik-adik jangan pernah berbuat dosa lagi ya. Jangan pernah melawan sama orang tua, harus nurut kata bapak mama. Oke? Nah, mari kita angkat pujian kita dengan menyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik pada hafal gerakannya kan? Menyanyi bareng kakaknya, semuanya harus berdiri. Oke? Jangan duduk ya. Oke? Yesus disalibkan
matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun segala dosa kita. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu untuk meminta ampun untuk dosa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, karena kami sering melawan orang tua kami, melawan guru kami. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sudah minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik, kita mau baca epistel kita ya. Yuk adik-adik buka Alkitabnya. Kakak Tio juga buka Alkitabnya. Kita buka dari Titus 2 ayat 14. Dari mana? Ya, Titus 2 ayat 14. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo yang kelas kecil, kelas SD, perjanjian baru ya. Titus 2 ayat 14. Sudah ketemu? Sudah? Yuk, kita sama-sama baca ya. Jangan terlalu cepat, nggak juga teriak-teriak. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itu ya adik-adik ya, epistel kita hari ini dari Titus 2 ayat 14. Berbahagia orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua dalam hatinya masing-masing. Amin. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa kita dan telah mengampuni kita. Untuk itu Tuhan mau kita selalu berjalan beserta Yesus sekarang dan untuk selamanya. Mari kita angkat lagu pujian kita dengan menyanyi Jalan Serta Yesus. Ingat, kalau setiap ada kata jalan, putar arah ya. Adik-adik pasti tahu gerakannya. Oke? Kita mulai. Adik-adik dengan posisi berdiri, sikap tegak, kita sama-sama mengucapkannya ya. Adik-adik balita yang belum hafal nanti bisa belajar dari orang tuanya ya. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapin Alkitabnya ya, siapin alat tulisnya juga. Oke, mari kita mengangkat pujian kita dengan bernyanyi Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi bersama Kak Juli. Hari ini Kak Juli ditemani sama orang yang spesial banget. Adik-adik mau tahu siapa orangnya? Ini Edward. Hai, halo teman-teman. Ketemu lagi bersama Edward. Edward, kamu tahu nggak? Hari ini Jumat kok kita beribadah, tahu nggak? Kakak, aku tadi nanya sama papa, kenapa ya aku ke gereja hari Jumat? Kata papa, sekarang hari Jumat Agung. Terus memperingati apa? Kalau Jumat Agung itu memperingati hari kematian Tuhan Yesus, Kak. Wow, good. Benar adik-adik. Sekarang hari Jumat Agung. Kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus apa adik? Berdoa, kakak. Betul. Kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya. Jangan gangguin adik-adiknya. Ya adik-adik, kita siapkan telinganya, hati kita. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, dan kami Tuhan Yesus meminta Tuhan memberkati kami di dalam pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang Kak Juli akan bercerita tentang penyaliban Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, duduk yang manis ya. Adik-adik, tahu Tuhan Yesus ditangkap. Nih Edward, Tuhan Yesus itu ditangkap. Iya, dia diadili oleh, di mana coba diadilinya? Di Mahkamah Agama. Ya, oleh Pilatus. Ya, dan adik-adik, para pemimpin Yahudi dan orang banyak meminta Tuhan Yesus untuk dihukum dan disalib. Tahu adik-adik,
Pilatus tidak menemukan satupun kesalahan pada Tuhan Yesus. Iya adik-adik, tetapi adik-adik, pemimpin Yahudi dan orang banyak meminta Tuhan Yesus untuk disalib. Coba Edward, sedih nggak? Kalau nggak bersalah harus dihukum. Sedih kak? Iya. Atau adik-adik, akhirnya Pilatus menetapkan Tuhan Yesus untuk dihukum dan disalib. Terus adik-adik tahu nggak? Pilatus menyuruh para tentara Romawinya untuk mencambuk, tahu nggak adik-adik? Dan memahkotai Yesus dengan kawat berduri. Ih, sakit kakak. Iya adik-adik, sedih banget ya. Iya, adik-adik tahu nggak? Lalu adik-adik, Tuhan Yesus disuruh sama tentara Romawi untuk pergi dibawa ke luar. Adik-adik, Tuhan Yesus disuruh sama tentara Romawi untuk memikul salib. Coba adik-adik bayangkan, berat banget salibnya. Coba adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus di tengah jalan, Tuhan Yesus kelelahan dan dia capek dan dia terjatuh. Tahu adik-adik? Lalu tentara Romawi menyuruh Simon Kirene, iya adik-adik, untuk apa adik-adik? Membantu Tuhan Yesus memikul salibnya. Iya adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus dan Simon Kirene itu menuju kemana? Ayo adik-adik, menuju kemana Edward tahu nggak? Golgota. Iya betul. Tahu nggak Golgota itu apa namanya? Tempatnya apa coba? Tahu Edward? Enggak. Enggak tahu. Tahu adik-adik. Golgota itu artinya tempat tengkorak. Ngeri. Iya adik-adik. Tuhan Yesus harus berjalan ke bukit Golgota. Jauh banget. Ya ampun adik-adik. Adik-adik sedih ya? Iya kakak, sedih banget. Ya adik-adik, tahu nggak? Sesampainya di bukit Golgota, Tuhan Yesus itu dipaku tangannya oleh tentara Romawi. Coba, selain tangan, kaki Tuhan Yesus juga dipaku adik-adik. Dipaku di kayu salib. Lalu adik-adik, kayu salibnya itu ditegakkan. Coba bayangkan adik-adik, Tuhan Yesus disalib bersama apa adik-adik? Siapa yang tahu Tuhan Yesus disalib bersama siapa adik-adik? Sama dua penjahat kakak. Iya betul, sama dua penjahat. Sebelah kanan seorang penjahat, sebelah kirinya juga seorang penjahat. Wow kakak, penjahat. Iya. Lalu adik-adik, orang-orang banyak yang melewati di sana pada mengejek Tuhan Yesus. Iya. Dan orang penjahat itu juga yang di sebelah Tuhan Yesus juga menghujat Tuhan Yesus. Lalu adik-adik tahu nggak? Para imam kepala dan ahli Taurat juga mengejek Tuhan Yesus dan dia tertawa. Wah, masa orang lain kau biasa selamatkan dan masa tidak bisa selamatkan diri sendiri? Orang-orang tertawa adik-adik. Tahu adik-adik, mendengar itu Tuhan Yesus berkata, ampuni dia Bapak. Adik-adik, Tuhan Yesus mengampuni orang yang jahat sama dia mengejek. Terus adik-adik, tetapi adik-adik, ada orang yang sedih. Sedih kakak? Iya. Siapa kakak? Ada wanita
pada jam 12 tiba-tiba langit gelap gulita. Kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya adik-adik, sampai jam 3 kegelapan meliputi semua daerah. Lalu adik-adik, apa yang adik-adik Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tahu nggak adik-adik artinya? Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Kata Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu adik-adik, sebelum Tuhan Yesus wafat, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Adik-adik, tahu kenapa sudah selesai Tuhan Yesus? Ya adik-adik, Tuhan Yesus telah selesai menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang teramat besar. Iya adik-adik, kasih Tuhan Yesus teramat besar bagi umat manusia. Benar adik-adik, siapa aja umat manusia? Adik-adik tahu nggak? Umat manusia itu saya, kakak, abang Edu, dan juga semuanya. Ya adik-adik. Nah adik-adik, hari sudah semakin malam. Tuh adik-adik, lalu adik-adik tahu nggak siapa adik-adik? Ada Yusuf dari Arimatea. Dia datang kepada Pilatus dan dia apa adik? Dia meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Ya adik-adik, lalu Yusuf dan Nikodemus menurunkan Yesus dari kayu salib dan membungkus Yesus dengan kain lenan. Betul adik-adik, Tuhan Yesus mau dikubur. Tahu adik-adik, Tuhan Yesus kubur di mana? Edward tahu nggak? Enggak kakak, Tuhan Yesus dikubur di mana? Tuhan Yesus dikubur di makam yang digali di lubang di dinding batu. Kebayang adik-adik, Tuhan Yesus dikubur di makam di dinding batu. Dan adik-adik, pintunya ditutup oleh batu yang besar sekali. Iya adik-adik, dan Tuhan Yesus dikubur. Ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kakak Juli sudah bercerita dari Tuhan Yesus diadili, dari Tuhan Yesus disalib, dan Tuhan dikubur. Nah adik-adik, tahu nggak di mana? Adik-adik bisa membacanya dari, tahu nggak adik dari mana? Ayo buka Alkitabnya. Dari Markus 15 ayat 20b sampai 47. Ya, adik-adik, nanti adik-adik baca ya bersama papa mama. Nanti adik-adik juga baca sama adik-adik ya. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi ya, nah adik-adik, Tuhan Yesus disalib karena apa? Untuk apa? Tuhan Yesus disalib karena cintanya pada siapa? Saya, kamu, dan semuanya. Betul. Tuhan Yesus disalib karena apa lagi adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus disalib untuk pengampunan dosa. Adik-adik, tahu nggak dosa itu apa sih? Tahu nggak Edward? Enggak, dosa itu orang melakukan yang jahat kak. Kurang tepat. Tahu adik-adik, dosa itu apa? Dosa itu adalah semua kesalahan yang kita perbuat. Tapi kalau kesalahannya kecil, itu dosa nggak? Iya dosa dong Abang Edward. Oh dosa kecilnya kayak apa sih? Maksudnya Abang Edward?
itu namanya dosa. Apa, Edward? Dosa. Ya, adik-adik, coba. Kakak, berarti aku banyak dong dosa aku. Loh, Edward banyak dosa? Iya kakak, aku suka jahilin adek, bikin nangis. Terus, apa lagi? Suka buat papa marah. Terus, katanya banyak. Suka buat tidak mau menuruti apa semua kata papa mama. Wah, nah adik-adik, ayo adik-adik tulis ya semua dosa-dosa yang kecil, yang besar, adik-adik tulis. Adik-adik bawa di dalam doa dosa-dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu akan mengampuni segala dosa adik-adik. Kenapa adik-adik? Karena kasih Tuhan Yesus. Benar adik-adik, karena kasih Tuhan Yesus. Ya adik-adik, betul sekali. Nah adik-adik, kita sekarang buka nih Yohanes 3 ayat 16. Ayo, sudah buka belum Alkitabnya? Nah adik-adik, kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya benar adik-adik, karena begitu kasih Allah yang besar akan dunia ini, sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya adik-adik. Nah adik-adik, ini adik-adik harus hafalkan ya ayat hafalannya ya. Dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Iya betul adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah melihat kasih Tuhan bagi kita. Nah sekarang adik-adik juga harus mengasihi siapa adik? Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Coba Edward, apa? Baca Alkitab kakak, berdoa. Ya good. Nah adik-adik, sekarang kakak ingin adik-adik setelah adik-adik minta doa, minta pengampunan dosa dari Tuhan, adik-adik harus melakukan misi kasih. Apa itu? Apa kakak itu? Adik-adik buat kartu cinta buat orang-orang yang telah adik-adik kasihi, yang ada dikasihi. Buat papa mama, buat adik, buat kakak, buat opu, ya kita buat kartu cinta sama mereka. Adik-adik nih ya. Adik-adik buat ya. Ini loh, kasih Tuhan bagi aku, kasih Tuhan bagimu. Yohanes 3 ayat 16. Aku mengasihimu. Ya adik-adik, biar orang-orang tahu bahwa Tuhan Yesus cinta. Tuhan Yesus disalib karena apa adik? Cinta. Betul. Ayo adik-adik, kita nyanyi yuk. Nyanyinya lagi lagunya. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini.
Ayo adik-adik, mari kita lakukan. Mengasihi Tuhan, mengasihi papa mama, mengasihi adik, mengasihi abang, mengasihi opung, mengasihi pokoknya semua orang. Ya adik-adik, nah sekarang udah selesai. Kita berdoa. Benar adik-adik, kita bersatu hati lagi. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kami telah dengarkan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik, persembahannya masukin ke dalam amplop, kasih nama dan juga tanggal. Nanti dikumpulin pas kita ketemu lagi di sekolah minggu sama kakak ya. Nah, mari kita bernyanyi dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Siap ya adik-adik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sekarang kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami ya. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan ya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Adik-adik, ibadah selesai. Sekarang adik-adik berdoa dalam hatinya masing-masing, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita selesai. Adik-adik boleh kembali beraktivitas. Ingat, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan
Tuhan Yesus. Selamat Jumat Agung adik-adik. Selamat hari Jumat Agung, adik-adik.